SMP Negeri 1 Bengkulu Tengah telah menerapkan kurikulum merdeka sejak awal tahun ajaran 2021. Kami memilih mandiri berubah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah kami. Langkah inovatif ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, relevan, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Guru tidak hanya berkewajiban untuk mengajarkan materi pembelajaran agar tercapai kompetensi peserta didik, tetapi menggali potensi diri peserta didik agar memiliki karakter yang kuat sebagai wujud profil pelajar Pancasila dalam diri setiap peserta didik. Perkenalkan, saya Erlianti, guru IPA di SMP Negeri 1 Bengkulu Tengah. Saya juga sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik tentang implementasi P5 di sekolah kami yang saya beri nama pembelajaran STEM, yakni STEM dalam P5. Tema yang kami ambil adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topik airku jernih, hidupku bersih. STEM berperan penting dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks. Selain itu, pendidikan STEM ini menjadi fondasi utama untuk menciptakan individu yang tidak hanya adaptif, tetapi juga inovatif. Penerapan P5 di sekolah tentu sangat tepat jika diintegrasikan dengan pembelajaran STEM, karena keduanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kompetensi dan juga penanaman karakter atau profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah guru menumbuhkan rasa empati dalam diri siswa dengan membawa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas. Hal ini bertujuan agar siswa tersentuh hatinya untuk bisa menangani masalah-masalah yang ada di lingkungan mereka. Jadi kondisi sumber air yang ada di rumah saya itu terkadang warnanya keruh menjadi kuning. Nah, jadi pada saat saya mencuci pakaian yang berwarna putih untuk ke sekolah, itu warnanya ikutan kuning juga bu baju saya. Terkadang saya merasa tidak pede saat pergi ke sekolah karena teman-teman saya warnanya berbeda. Tahap berikutnya adalah peserta didik melakukan literasi mental dan juga literasi atau disebut juga dengan study literatur. Di sini peserta didik akan mencari informasi terkait proyek yang akan mereka buat sebanyak-banyak mungkin, baik di buku maupun di internet. Peserta didik diberikan kesempatan ini supaya mereka bisa menggali dan mengumpulkan berbagai macam informasi, selalu mengolahnya untuk diambil sebagai salah satu cara memecahkan masalah yang ada di lingkungan, yakni masalah air. Didik memanfaatkan teknologi dalam melakukan pencarian. Mereka diizinkan memanfaatkan aplikasi ChatGPT, YouTube, serta buku untuk menemukan cara yang tepat dalam proses pembuatan alat penjernih air. Oke, ini kelompok berapa? Tolong dibuat kelompoknya ya. Selanjutnya peserta didik mendesain proyek mereka pada aplikasi Canva. Guru memantau hasil kerja mereka serta memberikan masukan dan juga saran untuk hasil yang lebih baik. Dalam pembelajaran STEM ini, desain LKPD-nya saya buat seperti ini, tidak dibatasi alat dan bahannya, tetapi siswa bisa mengekspor pengetahuan mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bahan-bahan yang dipilih. Dan langkah kerjanya, mereka akan berliterasi langkah kerja seperti apa yang akan mereka kerjakan. Lalu nanti peserta didik, goalnya dari kegiatan ini adalah mereka dapat merancang alat penjernih air dengan kualitas air yang baik. Nanti akan diperiksa mulai dari waktu penyaringan air, kejernihannya,
kehadiran mikroorganisme dari air yang sudah disaring dan juga pH airnya. Dan akan mereka sesuaikan dengan literatur yang ada, air seperti apakah yang baik, sehingga mereka bisa menentukan apakah air yang mereka hasilkan dari alat mereka itu sudah baik atau belum. Tahapan berikutnya adalah aksi. Peserta didik bersama dengan timnya bekerja sama untuk membuat alat penyaringan air sederhana dalam kelompoknya. Mereka mengukur alat dan bahan yang akan mereka gunakan dengan alat ukur neraca dan juga gelas ukur. Peserta didik membuat proyek sesuai dengan rancangan yang telah mereka buat sebelumnya. Mereka menyusun lapisan-lapisan bahan untuk alat penyaring air sesuai dengan apa yang telah mereka baca pada tahap literasi sebelumnya. Alat dan bahan yang mereka gunakan di masing-masing kelompok berbeda-beda. Ada yang menggunakan serabut kelapa, namun ada juga yang tidak menggunakan serabut kelapa, tetapi diganti dengan ijuk. Setelah selesai, peserta didik melakukan uji coba terhadap alat yang telah mereka buat. Mereka melakukan penyaringan air keruh yang telah disiapkan dengan tingkat kekeruhan yang sama untuk masing-masing kelompok. Di sini terlihat bahwa ada kelompok yang menghasilkan air yang jernih setelah melalui proses penyaringan pada alat yang mereka buat. Namun, ada juga kelompok yang lapisan alat penjernih airnya berbeda, hasil pun berbeda. Di sini terlihat bahwa air yang mereka saring ternyata masih keruh. Namun hal ini tentu bukan suatu kesalahan. Mereka akan mencoba ulang kembali menyusun lapisan-lapisan agar mendapatkan hasil air yang jernih. Air yang mereka hasilkan dari hasil penjernih selanjutnya diuji kualitasnya dengan melakukan uji pH air menggunakan indikator pH dan juga menggunakan indikator digital agar didapatkan hasil yang sesuai. Peserta didik menyocokkan data yang mereka peroleh ini dengan literatur yang mereka temukan. Selain menguji pH air, peserta didik juga melakukan uji coba terhadap mikroba yang ada pada air keruh sebelumnya dan air yang telah disaring. Mereka mengamati adakah perbedaan antara air yang telah disaring dengan alat penyaring yang mereka buat dan air yang belum disaring sebelumnya. Sekali bisa mengikuti pembelajaran hari ini karena di sini saya bisa menemukan masalahnya, merancangnya, dan juga langsung membuat penyaringan penjernih air ini. Dan juga dengan ilmu ini, jika pada masyarakat itu banyak yang mengalami air keruh, saya bisa menerapkannya kepada mereka. Air